dulu sih belum kenal yang namanya overthinking ya. Mungkin dulu juga saya mengalami ya. Tapi ketika saya semester 2, upaya saya yang menurut saya itu upaya lu banget deh sekarang, apa supaya lu suka sama psikologi. Saya nyari ini Mbak Mima, di remaja ini disebut krisis identitas ya, ada istilah krisis identity. Nah, seorang Gen Z ini mengalami hal-hal yang tadi gitu ya. Oke. Apakah itu gangguan atau masalah yang kaitannya dengan mental gitu. Pun ada nggak sih alat ataupun aplikasi gitu ya yang bisa digunakan Mhm oleh para mhm. Gen Z untuk membantu mereka mengenali dirinya dengan lebih baik? Saya sebetulnya lagi mengembangkan ya Oke. satu aplikasi namanya Jati Diri. Mmm. Kan kadang-kadang kita juga ya, ya ini sih tips aja, kadang-kadang kita juga harus men-challenge pikiran negatif kita, salah Mmm. satu caranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di FTWT Podcast. Sebuah podcast dengan misi membersamai setiap langkah kecil kebaikan yang bisa kita lakukan. Bersama aku, Mima, host sekaligus teman ngobrol kamu hari ini. Guys, sebagai Gen Z, kadang aku tuh suka overthinking tentang kehidupan ini. Dan dari overthinking itu mulai muncul perasaan-perasaan tidak nyaman seperti cemas, rasa takut, bahkan keinginan untuk menangis. Dari situ aku mulai menyadari bahwa ternyata kesehatan mental adalah sesuatu yang sudah tidak bisa diabaikan lagi. Oleh karena itu, di hari ini FTWT akan membahas mengenai isu-isu kesehatan mental yang dekat dengan kehidupan Gen Z sehari-hari dan bagaimana sih cara untuk menanganinya. Kita akan cari tahu nih, kenapa sih Gen Z zaman sekarang tuh suka banget ya, sering banget ngerasa capek sendiri. Padahal gak ada yang naksir, gak ada yang ngejar-ngejar juga, tapi kok kenapa gitu ya mereka suka ngerasa capek sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah capek secara mental. Dan aku seneng banget nih hari ini, karena hari ini aku berkesempatan untuk bertemu dan juga akan ngobrol langsung dengan seorang ahli yang sudah membantu perjalanan hidup banyak orang, terutama untuk melewati fase terberat di kehidupan mereka. Beliau adalah Ibu Miriam Ariadne Sigarlaki, SPC, Psikolog, merupakan seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, sekaligus seorang psikolog dengan bidang kajian anxiety, marriage and family quality, dan juga psychology counseling. Langsung saja kita sapa dengan hangat, ini dia Ibu Miriam. Halo Ibu. Halo, Teh Mima ya. Oke, saya berarti nyapanya gimana Ibu? Ibu, Bunda? Boleh Bunda ya. Oke, kita sapa Bunda ya hari ini. Oke, Bunda Miriam, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke. Apalagi saya berkesempatan ketemu Teh Mima nih di FTWT ya. Iya, terima kasih Ibu ya sudah hadir sama kita pada hari ini. Bagaimana tadi Bu perjalanan menuju kemari? Lumayan ya. Sabtu ini kayaknya hari macet nasional. Ya tadi kebetulan ada titik-titik poin ya. Jadi kesini mungkin ke poin kedua. Oh, Iya, oke. jadi ya tapi seneng banget sih, tidak mengurangi rasa semangat ya buat berbagi di FTWT ini. Oke, semoga nanti perjalanan pulangnya juga bisa lancar dan selamat sampai tujuan ya Bu ya. Alhamdulillah, Amin. amin. Oke, baik Bunda Miriam, hari Mhm, ini kita akan bahas mengenai isu-isu kesehatan mental yang dekat mhm, dengan keseharian Gen Z. iya, Tapi sebelum kita masuk nih ke topik utama, kita semua di sini ingin tahu lebih dulu nih mengenai Bunda Miriam gitu ya. mhm. Bagaimana sih perjalanan atau hal apa yang memaknai perjalanan Bunda Miriam sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang psikolog, bahkan dosen di Fakultas Psikologi. Boleh Ibu untuk ceritakan sama kita? Wah itu long story ya, Oke. tapi kita persingkat gitu ya. Jadi sebenarnya ini jujur cuman ada di podcast ini ya. Oke, Jadi wah. dulu itu Mhm. sebenarnya cita-cita saya tuh pengen jadi dokter Oh, ya, sudah terencana dari zaman balita. Wah, jadi kalau ditanya sama orang tuh, "Kamu cita-citanya apa?" Itu kan hebat kayaknya ya. dokter itu kan Oh, cita-cita sejuta umat ya. oke oke. Nah, karena lingkungan saya memang lingkungan kesehatan,
Jadi ya ada rasa ya tergerak ingin, punya cita-cita sebagai seorang dokter. Nah, dari SD, SMP, Hmm, SMA tuh udah kebayang-bayang oke. dan udah punya ya mungkin rencana kecil ya pada zaman itu Hmm, ya. Jadi waktu SD tuh, aduh aku pengen cita-citanya jadi dokter. Nah, kalau jadi dokter nanti SMP aku harus ngapain gitu. Oh, harus pintar biologi nih gitu ya. Itu kan sepengetahuan gitu ya. Nah, kemudian SMP juga gitu sampai SMA. Sampai SMA itu memutuskan, oh kayaknya kalau aku jadi dokter itu harus masuk jurusan IPA gitu. Jadi hmm. setengah mati itu kan. Oh, pokoknya harus masuk jurusan IPA. Nah, sampai pada akhirnya setelah lulus SMA menentukan jurusan Hmm, untuk perguruan tinggi. Nah, itu tuh nomor satu dokter, 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 dokter gitu. Jadi nggak ada pilihan konsisten kedua. ya. Iya, nah itu dia ya, overconfidence ya pada saat itu. Nah, tapi ternyata pilihan itu tidak berpihak ya pada saya. Kesempatan demi kesempatan gitu ya kan, kalau dulu tuh kan namanya apa ya, SMPTN, kalau sekarang kan udah apa sih istilahnya banyak banget ya, UTBK mungkin? UTB, SMBT kayak Iya, gitu-gitu lah ya. istilahnya ya baru lagi ya. Iya. Nah, itu di kesempatan terakhir saya tetap milih Kedokteran. kedokteran gitu. Nah, tapi di kesempatan terakhir itu ternyata saya sadar ya, oke, ini nggak ada jalan lain nih kalau misalnya kesempatan di negeri ini udah nggak ada, ya harus punya kesempatan, cadangan dong gitu ya. Akhirnya cari-cari swasta. Nah, sampai akhirnya be masuk ke, Maranatha dan Unjani. Oh, Sempet juga tuh di Unjani. Tahun berapa Teh Mima? Tahun 99. oh 99, saya baru Udah, umur 1 tahun oh my ya itu ya. god ya, kamu baru 1 tahun, Iya, saya udah nyari-nyari kuliah ya. Iya, oke jadi oke. tahun-tahun Hmm, tahun 99 itu, saya akhirnya daftar nih ke kedokteran Unjani sama ke kedokteran Maranatha. Tapi karena itu kesempatan terakhir, akhirnya ya udahlah saya mengalahkan ego saya ya, jadi harus nih satu lagi nih, oke. cari apa gitu. Nah kebetulan waktu itu di Unjani psikologi kan belum ada ya, jadi saya tuh lihat di Unjani tuh lagi number satunya apa sih gitu selain kedokteran. Oh ternyata teknik, Oke. sempat loh Hmm, saya ya mau jadi ke anak teknik. teknik elektro. Oh my Iya, god, dan ya itu oke udah oke. daftar Hmm, daftar. Nah, di Unjani saya pilih kedokteran dan teknik elektro, kemudian di Maranatha saya pilih kedokteran dan psikologi gitu. Ya udah, tapi ya udah singkat cerita akhirnya kan nggak keterima nih. Kalau di Unjani itu sebetulnya kedokteran waktu itu tuh masih ada cadangan. Nah, saya masuk tuh ke cadangan. Cuman ya karena nggak sabar gitu ya, aduh ini cadangan kan belum tentu diterima juga gitu hmm. ya. Nah, akhirnya udah deh daftarin aja deh ke elektro karena di elektronya keterima gitu. Oh, Jadi kalau dulu tuh bisa dua-duanya tuh bisa keterima gitu ya, tapi nanti pilihan satunya apa, hmm. duanya apa. Nah, pilihan satunya masuk ke cadangan, akhirnya pilihan duanya lah yang keterima di elektro. Tuh udah putus asa banget tuh, di Maranatha Oh, belum ada pengumuman gitu hmm. ya. Akhirnya udah daftar deh di teknik elektro. Nah, di teknik elektro itu saya udah daftar, udah bayar, besoknya mau ospek. Kalau sekarang tuh LDKK ya, dulu tuh LDK namanya. Hmm. Tuh udah dikasih baju tentara, sepatu Hmm, tentara, udah oke. besoknya udah mau ospek. Siap Tapi wamil ya, Bu, ya? bener gitu ya. Nah ternyata pas, saya udah ngambil seragam dan perlengkapan Hmm, buat LDK itu, sorenya baru ada pengumuman dari Maranatha. oke. Kedokteran nggak diterima, psikologi yang diterima gitu. Nah di situ itu kan kayaknya aduh ini gimana nih, ini udah bayar ini. Nah tapi, saya coba untuk membuat pro cons ya, membuat kalau saya ambil psikologi gimana, kalau saya ambil elektro gimana. Nah, akhirnya pilihan beratnya adalah di psikologi. Pertama, saya meluruskan niat saya. Lu niatnya apa sih waktu pengen kuliah itu gitu kan? Oh ya pengen jadi dokter. Oke, sekarang nggak bisa jadi dokter fisik, tapi lu bisa jadi dokter psikis gitu ya. Oke, itu satu poin. Kedua, letak ya, jarak. Jarak ya akhirnya
Maranatha itu lebih satu zona ya sama rumah gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya di Maranatha ambil psikologi. Dan di situ barulah merapatkan pikiran-pikiran yang udah kemana-mana ya. Kalau tadi Teh Mima bilang ya kan overthinking gitu ya, kenapa nih gue nggak diterima kan kayak gitu. Kenapa ada apa dengan gue gitu kan. Nah dulu sih belum kenal yang namanya overthinking ya. Mungkin dulu juga saya mengalami ya. Nah dari situ saya udah masuk, ya udah deh akhirnya merapatkan pikiran gitu ya, terus ya udah berusaha menerima diri. Itu yang paling susah. Karena ternyata move on-nya tuh nggak pada saat itu loh ya. Tapi segala hal positif dari informasi-informasi yang ada pada saat itu tentang psikologi, saya usahakan untuk bisa masuk gitu ya, masuk ke dalam diri walaupun mental lagi gitu ya. Tapi itu perjuangan banget karena gimana sih rasanya ketika kita ingin sesuatu, ketika kita sudah mengupayakan, ya menurut saya sih optimal ya, terus nggak jadi, gimana coba? Itu kan, aduh Sedih kalau ya. pada saat itu bisa dibilang putus asa, mungkin putus asa ya. Nah tapi di situ justru tumbuh yang namanya, nggak, gue harus bangkit nih, gue nggak bisa nih. Ya memang pada saat itu bukan bilang gue harus bangkit, enggak, tapi gini bahasanya, gue harus kuliah nih, masa sih nggak kuliah? Nah gitu. Tapi itu kan salah satu upaya untuk bangkit juga ya gitu. Kalau sekarang saya tahu ilmunya itu namanya resiliensi. Nanti mungkin bisa masuk bahasannya. Oke. Jadi upaya kita ketika kita down itu bangkit kembali gitu, gimana pun caranya gitu ya. Ya dengan cara yang positif tentu saja. Nah pada saat itu saya langsung deh cari info-info, walaupun ada perasaan masih menolak ya, mungkin menerimanya tuh masih setengah-setengah gitu ya. Makanya ketika saya ada dalam keadaan itu, nggak fokus kuliah juga gitu. Jadi ya udahlah gitu, udahlah jalanin aja gitu. Nah tapi ketika saya semester 2, upaya saya yang menurut saya itu upaya lu banget deh sekarang, apa supaya lu suka sama psikologi. Saya nyari ini Teh Mima sorry, biro psikologi. Jadi saya pengen magang di situ gitu, maksudnya gimana caranya. Nah akhirnya ya alhamdulillah ada jalan satu biro psikologi yang mau menerima mahasiswa untuk magang. Nah saya magang di situ sehingga saya tahu banget dunia psikologi kayak apa di biro itu gitu. Jadi saya tuh kayak gini, gue kayaknya lebih pintar deh dibanding mahasiswa psikologi sekarang, karena gue lebih tahu gimana alat tes, gimana cara nanganin klien gitu ya. Walaupun mungkin pada saat itu saya nggak nanganin sendiri, tapi kan saya banyak contoh ya di situ kan kasus-kasus semua gitu. Nah tapi tetap setelah itu juga ada masa kejenuhan. Jadi setelah lulus itu saya berpikir gini, aduh kenapa ya nih, mungkin itu masih belum menerimanya tuh masih 80% gitu ya. Saya tuh udah kuliah dan udah lulus gitu di psikologi, tapi perjalanan kuliahnya tuh dilalui yang udahlah biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang passionnya gimana gitu, nggak ada. Nah setelah lulus justru saya berpikir gini, aduh kayaknya gue bosen deh di psikologi gitu ya, bosen kuliah, bosen magang di biro gitu ya. Akhirnya gini, apa ya, saya punya kemampuan berbicara, saya punya kemampuan mempengaruhi orang lain, kayaknya saya seneng deh kalau dagang gitu ya, kayak gitu. Akhirnya saya mencari pekerjaan, ya jadi apa coba, aku ngelamar jadi PR marketing di satu perusahaan. Dan itu seneng banget ngejalaninnya, Happy ternyata happy ternyata ya. Nah tapi setelah saya menjalani 1 tahun di perusahaan itu tuh, kan perusahaan yang namanya perusahaan pasti ada SDM gitu ya, terus ada proses rekrutmen, selection gitu kan. Saya cuma ngelihat gini, harusnya gue yang ada di situ. Label espesi gitu kan. Itu satu. Itu yang kayaknya tuh apa ya, kalau menurut saya waktu itu tuh Allah tuh kayaknya lagi nih ngasih tuh diliatin gitu memperlihatkan kayaknya, ya. gitu ya. Balik lagi lu ke habitat, balik lagi gitu ya. Walaupun ya ada satu kesenangan sendiri ya di situ. Nah terus yang kedua, kalau sekarang suami, dulu pacar ya.
pacar saya juga psikologi. Ah, Suami saya yang tadi psikologi juga. iya, oke. Duluan dia. Mhm. Dia kakak kelas saya. Jadi dia udah lulus S1, kesempatan kerja di satu perusahaan selama 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun lah ya. Kemudian dia memutuskan kalau dia kerjanya sesuai dengan Bidang, bidang oke. gitu ya. Kemudian dia udah 1,5 tahun kerja jadi HRD, terus dia merasa kayaknya harus dibekali dengan profesi. Akhirnya dia ambil S2 psikologi. Nah itu saya ngelihat itu, wah dia aja keluar dari kerjaan, terus ambil bidang yang sesuai untuk memenuhi kompetensinya gitu ya. Gua ngapain gitu kan. Nah disitulah baru, kan perjalanan panjang ya, barulah di situ yang namanya oke, saya membulatkan konsep, saya menerima apa yang saya alami saat ini, saya udah jadi espesi, saya harus ngapain, baru di situ. Saya baru menemukan titik di mana lu jadi espesi itu ngapain, lu jadi psikolog mau ngapain gitu. Baru di situ, dan akhirnya di 1,5 tahun saya bekerja di bidang lain, kemudian saya memutuskan lah untuk kayaknya saya harus ambil magister profesi di psikologi. Nah di situ ternyata coba ya lama banget ya move onnya. Itu kan kayak Iya. nggak move on ya. Perjalanan tuh benar-benar sebuah Iya, perjalanan ya, Bu, ya, betul. betul. Jadi disitulah baru Mhm. saya mengerti, oh kenapa ya saya harus ditempatkan di sini, Oke. kenapa ya saya harus menjalani profesi ini. Terus oh ternyata iya senang juga ya, oh apa ya, berbagi gitu ya, terus bisa ya tentunya membantu gitu Mhm. kan. Nah ternyata ketika saya udah dites juga psikologi, ada satu alat tes ya, itu apa namanya, menggali kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Nah ternyata salah satu kebutuhan dasar saya yang paling dominan di situ adalah nurturance. Nurturance itu adalah kebutuhan kita untuk berbagi, menolong dan lain-lain, dan ya Baik. ya udahlah cocok. Oke, baik. Jadi ya tadi Gitu. setelah saya menyimak, oh ternyata memang sudah ada Mhm. jiwa untuk berbagi dan membantu orang sejak dini Iya, dengan cita-cita yang berawal dari dosen. iya. Dari dokter tadi ya, Bu, Iya, ya, gitu. cita-citanya dokter Oke, ya. baik, luar Ya biasa, Bu. sebenarnya dokter juga ya ada itu Betul. ya, ada kebutuhan untuk itu Mhm. juga ya Betul. gitu. Berarti ya memang konsisten ingin sharing dan membantu orang lain. Luar biasa Bunda Mhm, Miriam. Oke, kita lanjut ya Bunda ya. mhm, Nah, Bunda, kita kan hari ini akan membahas tentang isu kesehatan mhm, mhm, mental mhm, di kehidupan yang deket nih sama Gen Z mhm, gitu. Nah, katanya kan Gen Z ini adalah generasi yang paling oke. Tapi mmm, kenapa ya mereka tuh sering banget mhm, kebangun jam 3 mhm. pagi cuma buat mikirin omongan atau chat dari orang yang udah ninggalin Mhm, 5 tahun lalu gitu ya. mhm, 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 Nah, mhm, sebelum kita mhm, bahas tentang isu-isunya gitu ya Bunda, aku pengen banget supaya mhm, teman-teman di sini gitu lebih paham dulu tentang makna dari kesehatan mental. Nah, di sini oke, kita dapat data nih dari World Health Organization itu menyatakan bahwa kesehatan mental itu adalah kondisi sejahtera seseorang mhm, sehingga dia itu mampu untuk menyadari kemampuan dirinya. mhm, Kemudian juga bisa mengelola stres, iya, bekerja secara produktif dan bahkan bermanfaat bagi lingkungan. Nah, bagi yes. Bunda sendiri sebagai seorang psikolog, bagaimana memaknai kesehatan mental? Ya, ya sebetulnya secara definisi tadi ya udah lengkap banget dari WHO ya. Betul. Nah, sebetulnya kalau kita uraikan lagi gitu ya, apa atau bagaimana orang yang memiliki kesehatan mental, sebenarnya satu indikator kita bisa ambil ya, Hmm. apakah dia bahagia Oh, gitu ya, apakah dia bahagia, apakah dia menerima kehidupannya. Sehingga hal yang tadi itu ya insya Allah akan mengikuti oh, gitu ya. Oh, apakah dia stres gitu ya? Ya kalau dia stres tapi dia bisa menanggulangi stresnya, dia bisa menerima, ya dia juga akan bisa menghadapi kehidupannya dengan baik dan akhirnya dia bisa sejahtera dan bahagia gitu. Kalau kita lihat yang tadi, ya buat saya sih begitu. oke. Mhm, Jadi, dan oh ya mhm, mungkin satu lagi, dan boleh. bisa tadi ya produktif ya. Hmm. Jadi, ketika kita bisa melakukan suatu hal ya yang bermanfaat tentu saja ya, dan
apakah itu bisa membantu orang lain atau bahkan bisa membantu memuaskan diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kan kita juga lupa ya sama diri kita sendiri gitu ya. Keluar aja, bantu aja orang lain, tapi kita menderita. Hmm. Nah, itu juga yang harus dipikirin ya. Jadi nggak hanya ke eksternal tapi ke dalam diri kita juga itu sangat penting akan membantu atau menunjang kesehatan mental itu Oke, gitu. berarti secara sederhana kita bisa tanya, aku udah bahagia belum sih? Gitu ya. Oke, baik. Nah, Bunda, kita juga di sini dapat data-data menarik lainnya tentang kesehatan mental Gen Z. Ini ada dari American Psychological Association di tahun 2023 itu menyatakan bahwa katanya sebanyak 91% Gen Z itu pernah mengalami setidaknya satu gejala fisik ataupun emosional seperti kehilangan semangat, minat, ataupun energi. Kemudian bahkan gitu ya dari 1 dari 3 remaja berusia 18 sampai 24 tahun itu melaporkan mereka tuh pernah mengalami gejala depresi akibat stres gitu Bunda. Kalau di Indonesia sendiri kita dapat data ini dari Indonesia National Adolescent Mental Health itu menyatakannya di tahun 2023 bahwa sebanyak 15,5 juta atau bahkan gitu ya 34,9%-nya remaja berusia 10 sampai 17 tahun ini menunjukkan gangguan kesehatan mental. Dan survei ini juga ya didukung oleh Deloitte tahun 2024 menunjukkan bahwa 46% Gen Z Bunda ya berusia 12 sampai 27 tahun itu mengaku mereka tuh merasa stres dan cemas sepanjang waktu. Wah, kita bisa lihat ya Bunda dari penelitian di luar maupun di Indonesia sendiri bahwa kok ternyata gitu ya Gen Z itu sudah banyak mengalami gangguan kesehatan mental. Padahal kalau saya orang awam melihat gini ya Bunda ya, mungkin bebannya tuh belum sebesar orang dewasa pada umumnya yang udah mikirin cicilan rumah, Iya. mobil, biaya sekolah anaknya. Mungkin Gen Z itu hanya disibukkan dengan kegiatan atau tugas sekolah dan kuliah. Tapi kok gitu ya angka di Gen Z ini kesehatan mentalnya tuh tinggi juga ya Bunda ya. Nah, bagaimana Bunda sebagai seorang psikolog memaknai fenomena maraknya Gen Z yang mengalami gangguan kesehatan mental? Ya sangat memprihatinkan sekali ya tentunya ya dengan kita membaca data-data baik itu di Indonesia maupun di luar gitu ya. Kayaknya kok sama gitu ya fenomenanya. Nah, sebenarnya sih kalau saya lihat secara keseluruhan ya kayaknya mungkin bukan Gen Z aja ya yang pernah mengalami hal itu. Tapi karena berita, informasi, dan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang, sehingga hal-hal itu makin sering dan makin gampang banget terungkap gitu ya, dengan adanya pelaporan-pelaporan dan lain-lain gitu. Nah mungkin di zaman-zaman yang itu juga sebenarnya ya lumayan juga ya, tapi karena ini tersoroti gitu ya. Nah kalau menurut saya kenapa sih Gen Z ini bisa muncul fenomena-fenomena seperti itu, karena memang zaman itu berubah ya, memang kita tahu pasti dari zaman ke zaman atau misalnya dari periode ke periode itu pasti ada perubahan-perubahan, sehingga perubahan itu pasti memberikan dampak fisik, emosional, ataupun ke semua aspek di kehidupan gitu ya, itu pasti ada perubahan. Nah, perubahan yang sangat signifikan di tahun-tahun Gen Z ini memang adalah perubahan yang sifatnya digital ya, yang kaitannya dengan teknologi. Coba kita bayangin ya, Mima lahir tahun berapa ya? 98. 98 ya, oke 98 ya masih Gen Z saya Bun. ya Gen Z ya? Yes. Tapi kan itu nggak ini kan, maksudnya tuh Gen Z awal-awal Iya. gitu ya, Gen Z awal-awal. Dimana pada saat itu pun kayaknya masih trans banget gitu ya, masih perpindahan banget gitu kan, masih belum dominan gitu kan, walaupun mungkin lahirnya kita udah disebut digital native ya, udah masuk belum sih digital native? Awal-awal sih Bun, aku Awal-awal ya gitu ya, ya kan. Nah itulah yang membuat salah satunya Gen Z itu begitu karena tadi ya ada yang kaitannya dengan teknologi. Bayangkan dari dulu, dari awal-awal mula si teknologi itu
sampai gitu ya kepada kita, tentu saja dengan kecanggihannya sampai sekarang, salah satu yang membuat galau semua orang itu banyaknya informasi yang Mmm, diperoleh. paparannya terlalu banyak, Betul, terlalu sering Bun betul, ya, betul oke. ya, banyak itu kayaknya nomor satu deh, banyaknya informasi yang datang ya. Kita nggak nyari pun mereka datang, bener nggak Yes, sih? Ya, flexing orang ya ya kan? Nah, isinya ya. nah itu juga ya. Yes Nah, yes. eee, informasi kan biasanya gini, kita butuh informasi apa nih, oke kita nyari. Nah ini enggak, Mmm, ya kita udah search sekali aja terus informasi itu banyak banget yang masuk ya. Kayaknya sekarang codingnya dibuat gitu ya. Ya entahlah ya itu mmm, kecanggihan teknologi. Nah artinya dampak dari yang satu ini ya, informasi yang sangat flooding, apa sih, membanjiri kehidupan eee, anak-anak kita ya, Gen Z ini, mhm, anak-anak saya maksudnya ya, Gen Z ini, itu yang membuat nomor satu mereka menjadi seperti oke. itu, ya. Bayangkan ada satu informasi yang mereka baca, kemudian, ternyata ada lagi nih ini, terus curious-nya kan tinggi juga kan ya, anak-anak Gen Z ya, oh pengen tahu ini, pengen tahu itu ya. Nah, itu situasinya seperti itu, tapi bayangkan secara mental mereka belum Siap, siap, mmm, gitu. Masa-masa remaja adalah masa pencarian identitas. Masa di mana dikatakan storming and stressing. Storming and stressing. Jadi terjadi badai, badai mhm, di dalam kehidupannya mhm, secara fisik dan stressing keadaan yang menekan kehidupannya. Nah, di remaja ini disebut krisis identitas ya. oke, Ada istilah krisis identity. Nah, dia kan baru tumbuh tuh dari anak-anak ke remaja. remaja, Semuanya berubah. Dari mhm, fisik dia berubah. Itu aja dia menanggulanginya mungkin dengan sekuat tenaga mhm, gitu ya, dari fisiknya dia, kenapa nih suara gue berubah, kenapa ini jadi ada jerawat atau apa dan lain-lain lah ya, sesuai dengan ciri-ciri pubertas. Nah, kemudian secara fisik ada lonjakan hormon. mmm, Nah, itu hormon juga kan bikin ya bikin bikin apa, semua dari fisik, emosional itu juga kan berdampak gitu ya. Belum apa namanya, hormon yang tiba-tiba melonjak jadi pengen marah gitu ya, atau senang, sedih dan lain-lain kayak gitu. Nah itu juga dia dikerjakan sekuat hati gitu. Kemudian ditambah lagi bisa jadi ada tuntutan-tuntutan dari lingkungannya ya, pola asuh dari orang tuanya, tuntutan dari teman-teman di sekitarnya. Dan satu lagi ditambah karena kecanggihan teknologi, berita-berita semua masuk, gampang banget diakses. Nah, secara dari mentalnya masih seperti itu, dia harus menerima hal-hal di luar dirinya. Nah, itu yang dikatakan kayaknya nih belum siap gitu. Sehingga dia akan sulit untuk memilah-milih informasi gitu ya, memanfaatkan informasi dengan bijaksana. Nah, itu juga akan sulit, oke. gitu. Baik, jadi kalau Mhm, disimpulkan tuh ada beberapa faktor gitu ya Bunda. mhm, Pertama kayak paparan dari teknologi, ada betul, perubahan hormon dan juga mhm, tuntutan dari lingkungan sekitar. betul, Nah, yang menarik itu tentang paparan teknologi ya Bunda ya di mhm, era digital ini, kan kita sebenarnya nggak bisa gitu Bunda ya untuk betul, menolak apalagi membatasi itu seperti apa Bunda ya? betul ya. Cara Kalau bagi Gen Z kalau gitu? saya Heeh, tanya ya, digital itu apa contohnya handphone ya. ya. Handphone bagi kita sekarang, bagi seluruh umat manusia itu handphone tuh jaraknya berapa meter sih Aduh dekat dari banget diri sih. kita? Harus ada terus nih Bun ya, susah kalau nggak Kayaknya ada. skin to skin ya Iya, sama kita ya, maksudnya, tidak berjarak mhm, gitu ya. Nah, itu yang, salah satu indikator yang akan kita, angkat ya. Jadi, apa namanya, kita juga tidak bisa menolak ya, karena memang, paparan itu ya terjadi di masa ini gitu kan. Kayak pisau. Pisau in the right way, dia bisa bermanfaat yes. banget di tangan orang yang bisa memanfaat tuh bermanfaat banget. Bahkan orang yang nggak ngerti pisau aja ya kalau dia bisa memanfaatkan dia akan baik gitu ya.
Nah, tapi di sisi lain pisau juga kalau tidak dimanfaatkan, kalau kita tidak tahu cara memakainya akan Bahaya. berbahaya. Dan sama teknologi juga kayak gitu, gitu Oke. ya. Ya kalau tadi kita ngomongin Yes, handphone ya, yes. sedekat apa sama kita, Mhm. ya bisa jadi baik buat kita manfaatkan tapi bisa juga jadi buruk Oke, jadi kita gitu. sebagai Gen Z itu harus punya kontrol diri juga ya, Bunda ya? Iya, jadi Oke. gimana ya? Mungkin kita harus menyadari ya, kita menyadari, mengenal. Ini device apa sih gitu ya? Ini teknologi macam apa sih? Nah, itu sih sebetulnya. Kemudian kalau saya mengajari anak-anak ya, karena kan remaja juga tumbuh dari anak-anak, minimal kita mengajari mereka mana tombol yang harus di-close, mana yang Oke. boleh Oke. gitu. Nah, dari situ, kan itu berarti diedukasi dulu, dikenalin dulu, baru abis dari situ, bagaimana kita mengontrol. Jadi ke kontrol diri kita, ini boleh apa enggak gitu ya. Kita memilah-milih informasi, ini penting gak sih buat kita? Nah, itu juga kan bagian dari, kontrol kita terhadap si device itu. Ini gue butuh nggak info ini? Ya kayak gitu, Oke. ini bermanfaat nggak? Yes, Kayak oke. gitu. Oke Bunda, sip ya. Jadi Mhm, Gen Z ini harus punya kontrol diri ya. Sadar mana sih yang benar-benar mau dia baca informasinya, yang mau diterima, mhm, dan mana yang lebih baik mhm. skip aja deh, nggak dulu gitu ya. Betul, Oke. dan kalau remaja Mhm. itu kan semua pengen tahu, Ya. jadi semua dibuka, gitu kan. Oke Bunda. Nah, Mhm, selanjutnya aku juga ingin nanya nih Bunda ya, mengenai tadi gangguan kesehatan mental yang dialami oleh Gen Z gitu ya. Ini tuh ada kaitannya nggak sih Bunda sama belum penuhnya pemahaman mereka dengan diri mereka sendiri? Bagaimana mhm. kaitannya sih Bunda? Iya, betul ya. Jadi, kan Gen Z ini kalau kita lihat, dia mulai mulai masuknya teknologi ya, ya walaupun udah trans gitu ya, mereka ini ketika itu sedang mencari identitas, diri gitu ya. Nah, terjadi di usia remaja. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita, ingin memahami gitu ya, itu tuh mulainya memang dari remaja ini, karena kan dari anak-anak itu kan kita masih sebatas tahu ya kita anak-anak gitu ya, belum Mhm. belum mengenal Mmm. secara sepenuhnya. Nah, pada saat remaja, tumbuhlah rasa keingintahuan bahwa saya tuh apa, jati diri saya tuh apa, saya tuh mau gimana gitu. Nah, ketika itu terjadi, kalau misalnya berhasil, ya berhasil, kemudian dia bisa membawakan, keremajaannya dia Mhm. gitu ya, dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, pada akhirnya dia akan mampu untuk bisa, mengenal dirinya, sampai dewasa dia punya konsep diri yang positif gitu ya. Kemudian dia punya, apa namanya, self esteem dan lain-lain sampai dia ke, dewasa. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, nah itu kan ada satu masalah yang tidak terselesaikan gitu ya, unfinished business di situ. Nah, itu yang sangat Mmm. memungkinkan ya, memungkinkan, seorang Gen Z ini mengalami hal-hal yang tadi gitu ya. Oke. Apakah itu, gangguan atau masalah yang kaitannya dengan mental gitu. Oke, baik. Bun, ada nggak sih alat ataupun aplikasi gitu ya yang bisa digunakan Mhm, oleh para Gen mhm. Z untuk membantu mereka mengenali dirinya dengan lebih baik? Ya tentu saja. Oh, ada ya? Ya sebenarnya Oke. sih semua Mhm. alat psikologi Mhm itu mhm. bisa membantu menggali potensi diri ya. Dari mulai kognitif ya, kognisinya mereka gitu ya, kemudian dari kepribadian, emosi, interpersonal ya, dan pokoknya semua aspek di bidang kehidupan secara psikis tuh sebetulnya bisa digali Oke. gitu. Nah, dengan kemajuan teknologi ini pun sebetulnya kalau kita lihat di internet gitu ya, udah banyak juga kan ya alat-alat yang bisa diakses secara online. Nah, salah satunya nih, gimana ini boleh nih ya Boleh beriklan. dong. Boleh Ya, boleh. jadi, Heeh. saya sebetulnya lagi mengembangkan ya Oke. satu aplikasi namanya Jati Diri. Mmm. Nah, aplikasi Jati Diri ini adalah satu super aplikasi, ya memang ini masih berkembang ya, Oke. jadi belum sepenuhnya, "Oh ini jadi nih," gitu ya, nggak belum, tapi udah ready to use lah ya, bisa, ya sudah bisa digunakan.
Jadi mulai dari bagaimana kita ingin melihat dari segi kognitif tuh misalnya IQ kita. Nah, dengan mengakses aplikasi tersebut, sebenarnya kita bisa ngetes nih, ini IQ saya gimana nih, dan itu hasilnya valid dan reliable gitu. Kemudian Oke. yang lainnya, kita juga ada satu metode ya, metode yang diciptakan di aplikasi itu namanya Genetic Intelligence Mapping. Mhm. Nah, kita bisa mengelompokkan kecerdasan sekaligus kepribadian eee, individu gitu ya, dengan tulisan tangan Oh, dan tanda tangan. analisis gitu ya, Bun, Iya, ya? Oh, betul. oke. Jadi namanya kan Genetic Intelligence Mapping gitu. Jadi kita bisa lihat nanti individu-individu itu akan terkategorikan, misalnya dia tipe kepribadian dengan kecerdasan neokorteks atau limbik kiri, otak kanan, nah kayak gitu. Nah di Oke. situ bisa tergambar kan dia tuh seperti apa Wah, gitu, menarik dan ya, Bun, iya, ya? dan Heeh. dan tentu saja dengan kita bisa mengenal diri kita akan bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita. Ya udah nggak stres lagi juga gitu, kita harus ngapain gitu Yes. kan. Terus caranya gimana? Kan ada ya salah satu ini deh, pernah dengar nggak Teh Mima, gaya belajar? Yes. Ya gaya belajar orang tuh kan ada yang Visual, audio. visual, audio, ada Ya. kinestetik ya. Kalau kita orangnya kinestetik yang senengnya ngoprek, yang senengnya jalan-jalan gitu ya, eksperimen dan lain, Mhm. terus dikasih aja PPT gitu ya, susah. Nggak Ya optimal ya, bener Bun, nggak? Nggak ya? optimal, bener. Mhm. Nah, ketika kita udah tahu nih Mhm. kita tuh orangnya kinestetik ya, oke lah secara formal kita di tempat kuliah atau di sekolah ya harus menerima juga ya dengan pembelajaran seperti itu. Tapi kan kita bisa merubah metode kita pada saat belajar kita di rumah gitu. Itu kan lebih optimal. Nah, di aplikasi itu juga bisa Oke, itu bisa heeh, menelusuri hal itu. aplikasinya di mana sih, Bun? Di Play Store, di Google Store gitu? Nah, memang kita mengarah ke sana, ke Oke. Play Store Oh, ya. Nah, tapi saat ini kita masih di web. Oke. Web Heeh, jati diri ya, Bun, ya? Oke. jatidiri.apps. Oke, Iya. siap. Itu bisa bantu Gen Z dengan mudah ya? Iya, bisa. Oke, Mhm, siap. Bunda, kita masuk ke isu yang lainnya, itu mhm, tentang overthinking. Nah, mhm, overthinking ini bagi aku atau juga bagi sebagian besar penonton Gen Z sekarang juga, mhm, mhm. itu seperti drama yang nggak berkesudahan, Bunda, ya. Aduh, gitu ya, Mmm, terjadi lagi, terjadi lagi. Padahal sebenarnya kayak kita nggak harus deh mikirin satu hal itu secara berlebihan sampai iya, bikin stres gitu. iya. Nah, kalau bagi Bunda sendiri sebagai Mhm, seorang mhm, psikolog itu mhm. bagaimana memaknai overthinking ini? Oke, jadi kita memang harus paham juga ya overthinking itu apa. Nah, overthinking ini adalah satu kondisi di mana seseorang memikirkan suatu hal secara berlebihan. Nah, memikirkan apa sih? Yang pertama nih, memikirkan hal yang sudah pernah terjadi. Nah, secara berlebihan. Kemudian apalagi? Memikirkan hal yang belum terjadi. Hmm. Nah, ketika kita memikirkan hal yang belum terjadi, itu bisa dikategorikan dia memiliki kecemasan. Kecemasan tuh nggak pasti akan the future, akan apa yang Akan terjadi terjadi ya? selanjutnya. Belum Iya. tentu ya, Bunda, Jadi dia ya? tuh apa ya, bahasa Jermannya tuh ngagugulung yang belum tahu apa yang terjadi. Iya, nah dan biasanya yang Mhm. dinamakan overthinking itu Mhm. sifatnya negatif, Oh, gitu. Nah, itu tuh kan energi banget ya, yes. bener enggak? Energi banget ketika kita memikirkan suatu hal gitu ya, fokus terus ke sana, yang pada akhirnya hal yang lain gak kita pikirin dan akhirnya nggak produktif gitu. Makanya Oke. overthinking itu ya negatif. Oke, apakah Mhm. overthinking ini, Bunda, merupakan salah satu dari stimulus era digital juga di Gen Z, yang kita banyak banget terima informasi, akhirnya kita jadi overthinking sendiri? Of course, Oh, iya oke. dong. Ya itu sangat Hmm. berkaitan banget ya, karena ketika kita terima lebih dari informasi, kita udah banyak banget masukan, input, iya kalau kita bisa milah-milih. Mmm, Tapi kan kalau enggak kebanyakan tuh kan, kebanyakan dari luarnya masuk banyak, mhm, terus dari kitanya juga jadi yang, "Hah, aduh gue belum ini, oh iya ya, oh ini, harus itu, oh oh, kata si ini, kata si oh, ini," gitu. Itu yang akhirnya berkecamuk di dalam pikiran kita
dan akhirnya pikiran kita itu akan memformulasikan sesuatu gitu, memformulasikan sesuatu yang itu tadi yang dinamakan overthinking gitu. Jadi kita menyangka-nyangka, bener nggak sih? Ya kan? Yes. Kan harusnya kan gini, oke, Hmm. kalau gitu kejadiannya kayak apa datanya, bener nggak? Kan kadang-kadang kita juga ya, ya ini sih tips aja. Kadang-kadang kita juga harus men-challenge pikiran negatif kita. Salah satu caranya itu, ketika kita pertama sih menyadari ya, wah ini kayaknya pikiran doang nih gitu kan. Gitu. Nah, setelah itu ya challenge pikiran itu. Ini bener nggak? Nih realistis nggak? Nah, kayak gitu. Itu kita harus berani mencoba ke sana. Oke, berarti langkahnya tadi itu ya Bunda ya, kita menyadari dulu ya, Iya, kemudian betul. men-challenge diri kita ya. Betul. Oke, itu langkah ya teman-teman, tips dari Bunda Miriam Iya, untuk kita menanggulangi dari si overthinking ini. Oke, Bunda, kita lanjut lagi ya ke isu selanjutnya yang juga dekat dengan keseharian Gen Z. Itu bahwa Gen Z itu ternyata punya kecenderungan self diagnose gitu ya Bunda. Aduh, suka Betul. mengdiagnosis dirinya sendiri. Baru aja gitu ya googling, Iya. aku nih kok cepet banget capek gitu ya. Kemudian udah yakin, aduh kayaknya aku kena burnout deh. Padahal Iya. bisa aja gitu kurang minum air putih gitu ya Bunda. Iya, benar-benar. Tapi udah self diagnosis gitu. Nah, kalau menurut Bunda bagaimana sih menanggapi atau memaknai kecenderungan self diagnosis yang ada di Gen Z? Dan dampaknya kalau kita melakukan self diagnosis itu apa sih Bunda? Gen Z itu kan sebenarnya semuanya nggak jelek ya, dia tuh pintar kan. Yes. Makanya bisa mendiagnosa gitu ya. Nah sebenarnya gini, itu tuh lagi-lagi informasi yang hadir ya, yang hadir terutama mampir ke dalam kehidupannya gitu kan, dan keahliannya dia tuh men-search bagaimana, kan kayak ahli banget ya, bisa menemukan kata kunci terus dapat semua. Nah cuma memang yang dilupakan dari hal itu adalah bagaimana dinamika itu terjadi, bagaimana penyebab itu terjadi. Nah itu sehingga cepat sekali menyimpulkan gitu kan, cepat nyimpulin gitu. Oh nih dia merasa saking banyaknya informasi, saking banyaknya dia udah tahu gitu ya seperti apa. Kemudian kadang-kadang suka ada cocokologi juga Yes. gitu kan, bener kan? Kayaknya gue gini ya. Sebenarnya sih bagus juga ya, dia tuh kayak yang memfeedback, memflashback apa yang terjadi itu bagus ya. Tapi kan kita nggak boleh cepat-cepat memutuskan gitu ya, apalagi menjudge bahwa oh iya cocokologi, kayaknya gue kayak gini. Ini menurut berita ini atau menurut informasi ini gini. Nah itu sebenarnya gitu ya. Dan ini kenapa Gen Z ini dibilang generasi yang suka cepat memutuskan, karena di eranya itu serba instan. Jadi mau nggak mau ke soft skill yang dia punya juga, ya udahlah cepet aja memutuskan. Oh ya gini, cepet mendiagnosa sesuatu gitu. Yang mana itu sebetulnya jadinya merugikan diri sendiri gitu. Kan gini, bayangin ya, kita ini sekolah misalnya apalah satu profesi tertentu gitu ya, 4 tahun loh gitu kan, untuk kita mengerti dinamika suatu kasus, suatu hal itu tuh kita udah berdarah-darah 4 tahun kuliah, mengenal teori, baca buku A, B, C, tapi si Gen Z ini tiba-tiba cuman dapat info-info gitu aja dengan cocokologi gejala-gejala yang ada, tiba-tiba dia menyimpulkan. Itu kan instan banget gitu. Itu tadi yang dilupakan adalah perjalanan dinamikanya tuh dia lupa gitu, jadi nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau gitu. bahayanya kita sering melakukan self diagnosis apa Bunda? Iya bahaya dong, sehingga nanti intervensinya nggak tepat. Oke. Ya intervensinya nggak tepat, ya nantinya akan jadi circle aja gitu, muter aja di situ gitu. Nggak kan. beres-beres problemnya. Betul, ya. nggak beres-beres, karena dia mungkin hanya mencuplik sedikit, melihat berita yang di sini yang ternyata sebenarnya ketika kita gali fenomena semuanya, ternyata mah nggak sama gitu kan. Oke. Kayak gitu. Oke, nah Bunda, sama sih, pasangan aku juga sering banget self diagnosis. Kalau katanya aku tuh sayang sama dia, padahal kan sayang banget ya Bun. Jadi itu toh. Jadi itu toh Bun. Oke, lanjut ya Bun. Oke, nah selanjutnya Bunda, kita di Indonesia ini masih banget ya sering ada stigma atau ketakutan untuk datang ke psikolog atau psikiater. Jangan ke psikolog psikiater deh, nanti kamu dikira gila katanya gitu ya. Aduh ya Bun ya. Padahal kan ya Bun, datang ke psikolog atau psikiater gitu ya, atau profesional itu kan menandakan bahwa kita tuh sayang dan peduli sama diri kita sendiri gitu. Nah,
Tapi banyak juga masyarakat kita ya, mungkin yang belum tahu nih perbedaan Iya, antara psikolog dan psikiater. iya, Boleh iya. Bunda coba untuk dijelaskan secara Mhm, singkat mhm, gitu ya, supaya mhm, masyarakat kita itu mhm, bisa mhm, memahami dengan mudah. mhm, Apa sih mhm. bedanya psikolog dan psikiater? Oke, ya itu juga sih sebenarnya itu tamparan juga ya buat kita ya, oh ternyata psikolog belum seterkenal itu ya. Hmm, Jadi orang juga masih salah menafsirkan. Oke, psikiater, psikolog itu sebetulnya profesi yang kaitannya dengan kejiwaan ya. Nah, kalau psikiater itu profesi yang datangnya dari dokter gitu ya. Jadi Eee, dari bidang pendidikannya, background pendidikannya, psikiater ini dia harus jadi dokter, kemudian ambil spesialis spesialis kejiwaan ya Bunda ya? kejiwaan Oh, sehingga dia jadi psikiater. oke. Nah, konsekuensinya nih dokter ini kan dia sangat berkompetensi untuk memberikan obat ya, selain saran-saran fisik Hmm, lainnya gitu. Nah kemudian yang kedua psikolog, psikolog ini dia bukan dokter. Jadi, secara background pendidikan dia S1-nya ya psikologi psikologi. gitu ya. Walaupun ilmu psikologi di sini, ya deketan lah gitu ya, belajarnya juga ya tentang ilmu tubuh, otak dan lain-lain ya, adalah kesamaannya dikit. Tapi ketika dia ambil S1 kemudian dia profesi psikologi, dia jadi psikolog bukan Hmm, dokter, hmm. yang memang tidak berkompetensi dengan Obat ya? Oh, obat-obat gitu ya. Adapun dia sangat mengetahui tentang fisik dan lain-lain di diri kita, iya betul. Tapi sama sekali tidak berkenalan dengan obat oke. gitu ya. Jadi, itu perbedaan mendasar. Nah, sehingga ketika ada klien atau pasien datang, ya kalau dia datang ke psikolog dia nggak akan dapat obat gitu ya. Oke. Artinya kita akan memberikan satu advice ya, kita bisa menguraikan permasalahan-permasalahan yang dialami sehingga klien itu bisa clear lagi dalam berpikir ya. Kita memang nggak bantu, "Nih solusinya gini," enggak gitu ya, justru kita membantu klien kita bisa, memberikan solusinya sendiri gitu. Karena kita nggak mengalami, yang mengalami adalah klien kita. Jadi kita membantu dia untuk, "Coba kamu rasakan rasakan nih, gimana?" Jadi kita hanya meng-guide ke klien kita, "Ini yang kamu rasain, bener nggak?" Divalidasi gitu ya, sehingga dia benar-benar mindful, dia, "Oh saya lagi kayak gini, oh iya bener, permasalahan tuh ini." Jadi kalau ke psikolog itu bawa benang kusut aja, Hmm, nanti diurai sama psikolog gitu. Nah tapi kalau ke psikiater, ya kemungkinan ketika dia berobat ke psikiater, ya karena, beliau ini berkompetensi dengan obat, kaitannya dengan fisik, nah itu nanti, kemungkinan akan diberikan, treatment obat oke. gitu. Baik. Selain treatment ya mungkin fisik atau psikologis yang lain Yes, ya, betul. gitu. Aku kagum banget sih Bunda sama profesi psikolog dan psikiater ya, karena Mhm. aku juga pernah sangat terbantu oleh Mhm, psikolog mhm, gitu ya. mhm, mhm. Tapi mungkin kalau diceritakan nanti di segmen yang lain Oh aja ya. ya, Tapi pokoknya aku heeh, merasa memang teman-teman ya datang ke psikolog itu akan mhm, sangat membantu ya ketika kalian memang tadi punya benang mhm, kusut dan mhm, ingin kembali bangkit. Wah, makasih ya untuk semua mhm. profesi Iya psikolog ataupun bener, psikiater. Oke, nah Bunda, mhm. pada saat kapan sih gitu ya kita harus ke psikolog dan pada saat Mhm, kapan kita harus ke mhm, psikiater supaya mhm, tepat nih Bunda mhm, nih mhm, antara mhm, psikolog dan mhm, psikiater gitu? mhm. Oke, sebenarnya gini, yang bisa menilai, gejala-gejala kita selain diri kita itu lingkungan kita ya. Biasanya kalau misalnya permasalahannya, dari kan gini, ada satu Hmm, kontinum, kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia itu, dia, kerap mendapatkan tantangan atau masalah. Nah, yang disebut masalah ini dia akan sifatnya kan ada orang yang normal itu misalnya tidak ada gangguan gitu ya, normal bermasalah gitu ya, ada orang yang normal tapi punya masalah. Kemudian ada orang normal bermasalah ringan, oh, sedang, berat, oke. kan gitu ya. Nah, ini scoop ini nih dia masuknya ke wilayah psikolog Oh, gitu. Karena untuk mengoptimalkan dan untuk mengembangkan diri yang, sebenarnya secara psychologically tuh healthy gitu, normal. Nah, tapi ada setelah normal bermasalah berat itu ada abnormal. mmm, Nah, abnormal ini juga biasanya bisa ditangani psikolog, tapi nanti pada saat kapan. Nah, biasanya ini scope inilah yang akan, ditangani oleh bergerak ditangani oleh psikiater. psikiater. Karena
biasanya kalau sudah di abnormal ini banyak simptom-simptom yang memang berkaitan dengan fisik gitu. Dengan sakit fisiknya gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga kalau misalnya udah ke psikolog, terus kita lihat nih gejala fisik, biasanya kita suka refer juga, coba Hmm. diobatin dulu aja fisiknya Hmm. gitu ya. Apakah nanti ke dokter apa-apa, nanti biasanya kita refer, kita suggest gitu. Nah, Oke. kalau misalnya udah skala abnormal ini biasanya nanti kaitannya sama fisik, terus apa namanya, hormon dan lain-lain lah ya terkait sama fisik, itu biasanya ya udah berarti perlu penanganan psikiater. Dan yang bisa lihat itu biasanya mungkin nggak diri sendiri tapi orang sekitarnya Yang gitu. merasakan ya Betul. perubahan perilaku dan Iya, lain-lainnya ya. betul. Tapi kalau menurut saya, ya bukan karena saya psikolog terus harus datang ke psikolog ya, enggak. Tapi, gini, kalau misalnya ada sesuatu hal, perilaku yang mungkin tidak biasa, yang kita rasakan atau kita merasa, penat banget apa dan, yang terkait sama kita jadi nggak produktif dan lain-lain, ya barangkali lebih tepat ke psikolog dulu, Hmm. gitu. Bahkan, bakal di-refer kok kalau Mm-mm. misalnya itu ada gejala fisiknya gitu ya, jangan khawatir juga gitu. Oke, bisa. Jadi gerbang pertamanya boleh Betul, datang dulu ke psikolog untuk konsultasi dulu betul gitu ya, Bunda. betul betul. Oke, Bunda, gimana sih cara kita membedakan bahwa Mhm kita tuh butuh nih kayaknya aku untuk konseling dengan profesional mhm atau aku nih mhm cuman butuh jeda dulu ya gitu, Bun. Gimana sih, Bun? mhm Ada mhm nggak sih mhm tanda yang mhm membedakannya mhm. gitu? Oke, sebenarnya itu kita balik lagi ke diri sendiri ya. Oke. Kita rasanya kayak gimana sih gitu ya, apakah kita merasa, kita udah keluar dari, misalnya, standar produktivitas Hmm. kita misalnya ya. Misalnya gini kayak, "Kenapa ya saya kok udah nggak bisa tidur, terus saya nggak ngerjain ini," Hmm. gitu ya. Nah, Mhm. biasanya itu bisa disadari sendiri atau bisa Oleh terlihat orang oleh lain. orang lain, diingetin gitu ya sama orang lain. Nah, kalau itu terjadi, sebenarnya kita pertama kali bertanya dulu sih pada diri kita, "Ya ini apa nih yang terjadi nih? Apakah emang benar ya tadi saya butuh jeda dulu? Apa saya mungkin kayaknya butuh, rekreasi gitu ya untuk, bukan menghilangkan masalah, tapi untuk meng-clear-kan pikiran." Ya kan kalau sekarang kan, dibilangnya healing Hmm. dulu ya gitu ya. Ya kalau dalam arti sebenarnya healing sih itu penyembuhan Hmm. ya. Tapi kan sebenarnya kalau healing yang suka kita Hmm. omongin sehari-hari itu kan sebenarnya healing itu jeda gitu, jeda dulu gitu ya, keluar dulu. Kayak misalnya gini, orang marahan nih, supaya kita berespon dengan baik, nggak bereaksi, ya udah deh kita diem dulu, kita keluar dulu. Nah, kadang-kadang kan orang butuh itu. Nanti ketika kita masuk lagi, kita udah nggak marah nih, kita bisa berpikir secara jernih. Oke. Nah, begitu juga tadi ya, kita memaknai kehidupan kita gimana gitu. Atau kita bisa mengkonsulkan atau bercerita kepada orang terdekat kita gitu. Bisa teman, bisa orang tua. Nah, di situ dulu. Nanti kan mereka ngasih pandangan gitu. Atau kalau kita emang sama sekali kita udah nggak mampu, kayaknya nggak bisa juga cerita ke orang Hmm. tua. Kayaknya gini, udah kita datang ke ahlinya gitu. Jadi Baik. emang kita benar-benar yang bisa, memutuskan ya, di samping kita juga bisa bertanya ke orang-orang terdekat. Oke, nah Bunda, kita menjelang di akhir nih ya. Mhm mhm Selanjutnya adalah pesan apa sih yang Bunda mhm. ini ingin sampaikan kepada kami gitu ya, para Gen Z, terutama untuk para Gen Z yang sedang merasa di titik terendahnya supaya mungkin Mhm bisa bangkit dan semangat lagi dari isu-isu kesehatan mental yang mungkin mereka sedang alami sekarang, Bunda. mhm Boleh mhm. silakan disampaikan? Oke, teruntuk Gen Z ya, Yes. Anda ini sebenarnya, gen yang sangat hebat. Kemudian Anda cukup kreatif ya, bahkan nggak cukup tapi sangat kreatif. Kemudian Anda punya potensi yang sangat baik sekali gitu ya. Namun di sisi lain ada hal-hal ya yang, bisa mengganggu Anda di dalam kecanggihan yang ada di dunia ini sekarang. Nah, yang berdampak pada psikis. Salah satunya adalah informasi-informasi yang datang ketika Anda belum siap membaca informasi, ketika Anda
belum bisa memilih informasi yang sesuai. Nah, disitulah pertama kali datang gangguan itu gitu. Jadi harus sangat berhati-hati karena di zaman Anda ini selain Anda sangat terbuka pada apapun yang ada di dunia ini ya, sangat terbuka dengan informasi yang ada. Nah, ketika Anda tidak bisa secara bijaksana memilihnya, itu gerbang pertama yang akan menghambat segala potensi Anda gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya itu terjadi, kan yang namanya orang itu nggak flat terus ya, pasti dia mengalami masalah gitu ya. Dan masalah itu bisa berakibat seseorang itu menjadi down. Nah, pada saat down, pastinya ada hati Anda yang berkata sesuatu pada diri Anda. Hayo mau gimana lagi? Hayo lari lagi. Nah, pasti ada. Nah, itu sejatinya ada di setiap orang. Pasti ada di semua orang. Pasti ada. Ketika Anda down tuh, pasti Anda ketika nangis terus, ada nggak pengen berhentinya? Ada dong. Nah, itu namanya resiliensi. Nah, yang dibutuhkan oleh Gen Z adalah memperkuat resiliensi Anda. Karena saking banyaknya tantangan di dunia ini. Semakin Anda hebat, semakin banyak tantangan. Nah, Gen Z ini adalah gen yang menurut saya sangat hebat gitu ya. Allah ciptakan di masa ini, dan tapi jangan lupa tantangannya juga hebat. Nah, salah satu resiliensi ini yang akan membawa Anda untuk bangkit kembali. Nah, resiliensi di mana ketika kita lagi down, kita bilang, ayo mulai lagi, coba lagi, gimana pun caranya gitu ya, walaupun belum menerima, walaupun susah, ketika Anda bilang, ayo, nah tapi jangan sampai bilang, udahlah. Nah, kapan resiliensi itu muncul? Itu balik lagi ke keputusan Anda. Ada orang lagi jatuh, bisa langsung berdiri dan lari. Ada juga orang lagi jatuh, dia cuman ngeliatin aja ya tanpa bergerak. Nah, itu bisa. Kapan kayak gitu? Ya itu tergantung keputusan Anda. Dan tentu saja terakhir, kita udah berusaha, kita harus berdoa. Baik. Terima kasih banyak kepada Bunda Miriam Ariadna Sigarlaki sudah berbagi bersama kami dengan hangat pada hari ini, menyemangati Gen Z semuanya. Terima kasih juga kepada penonton dari FTWT Podcast sudah menyaksikan sampai habis ya chit-chat kita mengenai isu kesehatan mental yang dekat dengan keseharian Gen Z. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bisa menambah insight baru untuk teman-teman semuanya dan meyakinkan diri teman-teman semuanya ketika sedang merasa gak baik saja dan ngerasa kayaknya aku udah gak bisa kalau sendirian. Jangan takut, jangan ragu untuk minta dukungan profesional, boleh ke psikolog ataupun psikiater, tergantung ya dari apa yang kamu rasakan. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Aku Mima dan Bunda Miriam pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.